Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada video kali ini saya akan membahas tentang sosiologi sastra pada novel Berkisar Merah, karya Ahmad Tohari. Nah, buat yang belum tahu apa itu sosiologi sastra, berikut penjelasannya. Sosiologi sastra adalah penelitian yang memiliki objek kajian yang berfokus pada hubungan sosial di masyarakat dengan lingkungannya. Nah, secara umum, sosiologi sastra bisa didefinisikan sebagai studi tentang hubungan antara karya sastra dengan masyarakat. Nah, hubungan ini bisa dua arah, yakni bagaimana konteks sosial memengaruhi penulis sastra dalam membangun imajinasinya dan bagaimana implikasi karyanya terhadap kehidupan sosial secara luas. Dan juga sosiologi sastra merupakan disiplin ilmu yang tidak memiliki bentuk, tidak terdefinisikan dengan baik, terdiri dari studi empiris dan berbagai percobaan pada teori yang lebih general yang hanya mempunyai kesamaan dalam yang berurusan dengan hubungan sastra dengan masyarakat. Nah, udah tahu kan apa itu sosiologi sastra? Jadi, saya akan menganalisis sosiologi sastra dalam novel Berkisar Merah karya Ahmad Tohari. A. Berdasarkan fakta sosial. Nah, bisa dilihat kutipan di atas terdapat gambaran cerita yang memiliki aturan di dalam masyarakat itu sendiri. Nah, pohon-pohon kelapa para penyadap akan dirobohkan karena listrik akan mulai memasuki desa Karangsoga. Mereka para penyadap dibuat kebingungan dan tidak tahu mesti berbuat apa-apa. Bahkan, uang pengganti untuk pohon kelapa pun mereka tidak dapatkan. Sementara itu, sumber pencaharian para warga di desa cuma mengandalkan dari pohon kelapa. Nah, dari cerita di atas terdapat fakta sosial, yaitu dengan cara bertindak dan berpikir yang berada di luar individu dan mempunyai kekuatan yang memaksa. Kemudian gejala sosial. Nah, bisa dilihat dari kutipan tersebut, terdapat penggalan cerita bahwa pendidikan masyarakat dalam novel Berkisar Merah ini cuma sampai menginjak sekolah dasar atau SD. Nah, berbagai permasalahan hidup yang membuat masyarakat desa itu harus merelakan anak-anak mereka tidak bersekolah demi membantu orang tua mencari nafkah atau uang. Nah, andaikan ada warga desa sampai bersekolah tinggi seperti Kanjat, bagi mereka itu hanya diperuntukkan kepada orang yang kaya saja, sedangkan mereka tidak mungkin atau sebab untuk makan saja susah, apalagi untuk bersekolah tinggi. Padahal, pendidikan adalah hal yang penting bagi kehidupan. Pendidikan merupakan masalah sosial dalam novel Berkisar Merah dan termasuk dalam fakta sosial sebab permasalahan yang terjadi itu menyeluruh dalam satu desa. Setelah itu, B. Norma sosial. Nah, bisa dilihat dari kutipan tersebut terdapat norma sosial yang bergotong royong antar sesama masyarakat. Kebiasaan yang sering dilakukan warga desa apabila ada yang tertimpa musibah adalah saling membantu dan tolong-menolong. Seperti yang terjadi pada Darsa, ketika terjatuh dari pohon kelapa, tetangga berdatangan untuk menolong dan mengurus Darsa yang tengah kesakitan. Kemudian C. Hukum. Nah, bisa dilihat dari kutipan di atas menceritakan tentang para penyadap yang mencuri kayu di hutan untuk dijadikan kayu bakar guna mengolah nira. Ayah Cimeng termasuk salah satu warga yang tertangkap basah oleh mandor hutan ketika sedang mengambil kayu-kayu di hutan yang tidak seberapa. Akan tetapi, hukuman yang ia terima sangat membuatnya sedih karena anak beserta istrinya harus membanting tulang demi memenuhi kebutuhan sehari-hari. Ayah Cimeng harus dipenjara dengan tuduhan pencurian. D. Perilaku sosial. Nah, bisa dilihat dari kutipan tersebut diceritakan bahwa Lasi sangat sedih dan kecewa setelah kejadian yang menimpa rumah tangganya bersama Darsa. Rasa sakit hatinya yang membenam di dada Lasi. Menurutnya, perbuatan yang Darsa lakukan itu sungguh keterlaluan. Kanjat yang datang untuk membujuk Lasi agar mau pulang ke rumah. Emaknya ternyata sia-sia. Lasi tidak ingin melihat Darsa maupun orang-orang di desa Karangsoga.
yang selalu menyakiti dan memandang dirinya hanya dengan sebelah mata. Kemudian peristiwa sosial. Nah, bisa dilihat dari kutipan di atas diceritakan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Darsa kepada Sipa adalah suruhan dari Bune. Bune sengaja ingin menjebak Darsa sehingga menjadikan Sipa sebagai umpannya, dan Darsalah yang harus bertanggung jawab atas semua perbuatannya itu. 2. Menganalisis perubahan sosial pada tokoh utama dalam novel Berkisar Merah. Nah, adanya bukti, sikap, dan perilaku serta kebudayaan baru. Dari kutipan di samping terlihat adanya bahwa Lasih itu dulu sebagai wanita desa yang polos dan pemalu dengan ciri khasnya sebagai wanita Jawa yang selalu memakai baju kebaya dan menggulung rambutnya dengan kesederhanaannya. Kini mengalami perubahan drastis ketika tinggal di kota. Kebudayaan kota yang kebanyakan sudah mengalami kemajuan dan modernisasi membuat Lasih lupa diri. Seperti kutipan di samping terlihat bahwa Lasih merasa senang menjadi pusat perhatian orang-orang yang ada di sekitarnya dengan menggunakan baju renang yang ketat dan tipis. Padahal di desa, Lasih tidak pernah menggunakan busana ketat ataupun tipis. Bukti adanya pertentangan dan konflik. Nah, bisa dilihat dari penggalan cerita di atas menunjukkan bahwa pertentangan dan konflik terjadi di antara masyarakat di desa Karangsoga. Kehidupan sebagai penyadap kelapa tidaklah mudah, bahkan untuk meminjam uang mereka rela untuk memohon dan mengemis kepada pengepul gula seperti yang terjadi pada Lasih ataupun istri-istri para penyadap lainnya yang pernah memiliki pengalaman yang serupa dengan Lasih. Nah, hanya itu analisis sosiologi sastra pada novel Berkisar Merah, dan terima kasih yang telah menonton. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, dan komen ya.